Daftar BOM produksi dan proses produksi di program Solis Retail. Di bagian inventory ini ada BOM produksi. Produksi ini adalah paket tambahan, jadi tidak terdapat pada Solis Retail paket A maupun paket B. Jika customer beli lisensi produksi, baru akan ada fasilitas ini muncul. Kalaupun paket B itu produksinya belum termasuk. Jadi ini produksi adalah opsional. Pada umumnya produksi ini dipakai contoh ya untuk buat parcel, misalnya di minimarket, supermarket ataupun baby shop itu kan ada dijual parcel itu. Jadi proses buatnya adalah di produksi ini. Yang pertama kita harus daftarkan dulu di daftar barang. Itu nama-nama paketnya ya. Nah, contohnya kita buatkan kategorinya. Sebelumnya kita buatkan kategorinya di bagian admin. Setelah itu akan terkelompok di sini. Jadi kategori parcel, contoh yang sudah ada ini ya. Kalau sudah kita buat di daftar barang, baru kita bisa lanjut buat untuk BOM produksinya. Di daftar BOM produksi ini, ya ini sudah ada beberapa contoh. Ini baru formula atau rumusannya, jadi belum mempengaruhi inventory atau stoknya. Kita bisa lihat di sini untuk contohnya parcel Idul Fitri 1. Ya, di sini yang perlu kita isi nama BOM produksinya, ya. Kemudian di sini nama barangnya, satuannya. Dan kita isi di sini, ya. Kita klik ini untuk kita isi isinya apa aja. Kita pilih di sini. Nah, yang sudah kita pilih akan muncul di bawahnya sini. Dan kuantitinya berapa, ya. Contoh ini, cola 1, Tenggo, Wafer Tenggo 2, Nissin 2 dan seterusnya. Dan di sini kita akan ketemu perkiraan HPP. Ya. Ini untuk proses produksinya. Nah, di sini kita artinya kita sudah punya formulanya. Tinggal kita simpan. Selanjutnya, setelah punya formula ini, baru kita akan ke proses produksi. Ya, di sini untuk formulanya atau BOM-nya, Bill of Material produksi ini atau disingkat BOM produksi. Di sini ada dua, ini ya, ada MTO, many to one, ada OTM, one to many. Kalau yang ini kita buat MTO, many to one, kita buatnya di sini. Ya. Many to one itu contohnya kalau kita mau buat parcel. Jadi dari beberapa item barang menjadi satu barang yang akan kita jual. Sedangkan kalau OTM, contohnya yang ini, ya, ini dari satu barang kita pecah lagi. Contohnya parcelnya udah hari rayanya udah lewat gitu ya, parcelnya akan dibuka, itu kita buatnya di OTM, one to many. Jadi kita bongkar lagi parcelnya. Makanya penamaannya pun kita buat mirip, yaitu parcel Idul Fitri 1 min B, artinya ya kita istilahkan min B dibongkar gitu. Jadi dari satu parcel ini, ya yang kode ini dibongkar menghasilkan ini. Ini hasilnya atau ini barang-barangnya. Dan juga di sini persentasenya ini juga harus diisi, ya. Persentase itu dari keseluruhan nilai parcel, setiap barangnya berapa persen dia, gitu, berapa persen. Nanti akan berhubungan dengan HPP, itu persentasenya itu HPP-nya. Berapa persen HPP-nya dari total 100% nilai parcel itu. Nah, itu untuk yang OTM, one to many. Nah, ini sudah kita bahas untuk rumusan atau formulanya. Selanjutnya, kalau kita mau produksi, kita ke proses produksi. Nah, di sini untuk proses produksi. Oke, kita sudah proses, kita sudah ada beberapa contoh. Nah, seperti ini. Yang MTO, ya, many to one, seperti ini. Nah, jadi di sini kita isi gudangnya ya, kita ngambil di gudang mana, hasilnya kita taruh di gudang mana. Kemudian itemnya ini kita isi. Nah, kita klik di sini untuk kita tahu di sini kan hasil produksinya, MTO, hasilnya. Di sini adalah bahan produksinya, tinggal kita klik di sini. Nah, jadi untuk buat jumlahnya dua parcel ini, bahan produksinya adalah ini, untuk 2 ini. Jadi semuanya ini sudah dikalikan 2.
ya. Jadi formula aslinya ini dibagi 2 karena ini untuk 2. Jadi ini hasilnya, bahannya adalah ini ya. Ini untuk yang many to one. Ini bahannya, ini hasilnya. Oke, sekarang kita lihat untuk yang one to many. Contohnya ini. Ya, sama di sini kita isi juga gudang-gudangnya. Itemnya kita isi setelah di sini. Nah, ini yang di kiri sekarang bahan produksinya, OTM, bahannya. Bahannya ini adalah parcel. Di sini hasil produksi, tinggal kita klik di sini. Ini hasil produksinya. Jadi ini kita bongkar ya. Jadi satu parcel ini kita bongkar, hasilnya adalah ini. Jadi ini yang akan masuk ke stok atau ke inventory. Yang ini akan berkurang karena bahan yang berkurang ya, hasilnya yang akan bertambah. Jadi ibaratnya dia memang kebalikannya dari yang many to one. Oke, setelah proses ini maka stoknya sudah akan bertambah di hasil produksinya dan bahan-bahannya sudah akan berkurang. Selanjutnya parcel-parcelnya yang dari MTO bisa dijual. Kalau dari OTM, barang yang diambil dari parcel itu sudah masuk ke stok lagi dan bisa dijual. Nah, itu untuk produksi, untuk rumusannya dan untuk prosesnya. Untuk hasilnya nanti ada di laporan, di masing-masing laporannya. Oke, saya ulang lagi bahwa fasilitas produksi ini adalah opsi tambahan. Jadi, jika customer minta paket ini, baru akan bertambah lisensinya dan baru akan muncul di program. Kalau misalnya customer tidak pakai BOM produksi ini, maka kalau misalnya buat parcel akan secara manual mengurangi di barang keluar dan menambahkan di barang masuk. Tapi ini riskan human error ya, karena takutnya ada kesalahan lupa input barangnya. Tapi kalau pakai BOM produksi, karena dia sudah sebuah rumus, otomatis akan dikalikan. Udah pasti mengikuti rumusnya. Produksi 3 ya dikalikan 3, produksi 10 dikalikan 10. Tapi kalau manual pakai barang masuk, barang keluar, itu lebih riskan karena memungkinkan human errornya lebih tinggi. Jadi memang disarankan untuk pakai produksi.